Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kuliah kita untuk mata kuliah metodologi penelitian dan publikasi. Kali ini kita akan bahas terkait apa itu riset, itu, kemudian juga riset untuk S1 seperti apa, riset untuk S2 seperti apa, riset S3 seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu. Ini saya mau share ya, materi yang dulu sempat saya buat ini ya. Jadi ini nama mata kuliah kita. Kemudian kita mulai dari sini, ya, di apa itu teknik elektro dan teknik komputer. Ya. Jadi kalau teknik elektro ini ya, bicara tentang studi dan aplikasi dari kelistrikan, ya, elektromagnetik, dan juga elektromagnetik ya. Meskipun akhirnya juga berkembang bahwa ya bidang teknik elektro di Indonesia itu meliputi bidang listrik ya atau elektrik atau energi, kemudian bidang elektronik, kemudian bidang instrumentasi dan kendali, kemudian bidang apa namanya telekomunikasi, juga bidang komputer. Ya, meskipun akhirnya saat ini di Indonesia ini komputer sudah mulai berdiri sendiri sehingga akhirnya ada informatika, variasi yang lain juga ada teknik komputer dan lain sebagainya. Ya, kalau di Indonesia ada 5 lah kalau bidang komputer itu. Nah, salah satunya juga ada computer engineering. Tapi di luar negeri kadang-kadang departemennya atau prodinya ini kadang-kadang jadikan satu. Ada yang dia sebut electrical and computer engineering dan juga seperti itu. Artinya ada sedikit variasi lah. Tapi kalau secara umum definisinya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau eh, teknik komputer ini memadukan beberapa bidang electrical engineering and computer science yang diperlukan untuk mengembangkan eh, hardware dan software komputer. Sehingga teknik komputer ini fokus pada keduanya, baik itu pada bagaimana sistem komputer bekerja dan juga bagaimana mereka diintegrasikan dengan sistem yang lebih besar. Tapi apapun variasi yang ada bahwa di Indonesia ini dan juga di UAD ini ada eh, S1 Teknik Elektro dan juga S2 Teknik Elektro. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lazim dipakai di Indonesia, maka keduanya adalah kalau ya S1 ya Electrical Engineering. Kalau di kita ini karena program yang S2 maka nyebutnya uh, Master Program, Master Program of Electrical Engineering. Cuma kemarin kesepakatan dan tem yang dibangun di UAD ini kita sebut dengan MEE, jadi ya Master Program of Electrical Engineering. Jadi tidak P-nya nggak dituliskan ya supaya mudah, jadi nggak perlu MPEE tapi MEE. Kalau dalam bahasa Inggris ya MII ya, seperti itu. Nah, kemudian ini dalam riset tas ya, jadi tugas riset ya. Ini ada istilah mengidentifikasi problem ya, identify a problem. Nah, ini kalau dalam pemikiran sehari-hari ilustrasinya adalah apa yang harus dimasak untuk makan siang. Nah, kemudian ada getter data. Dalam artian ini adalah mengumpulkan data gitu. Karena karena
kita mau mau makan siang, apa yang mau dimasak untuk makan siang, ini kita lihat ya, lihat apa yang ada di lemari es. Ya, apa yang ada di lemari es. Artinya dalam konteks umum ya kita mencari materi ya, material ya, referensi. Kemudian dalam dalam kerangka tas riset untuk menganalisis data, maka ini ilustrasinya dalam konteks ini, kalau kita betulnya adalah dalam problemnya adalah apa yang harus dimasak untuk makan siang, maka analisis datanya adalah apakah cukup untuk semua orang di rumah dengan materi yang ada di lemari es. Apakah makanan favorit semua orang? Ya, apa favorit semua orang? Makanan favorit semua orang itu apa? Nah, sehingga ya segala satunya kita sesuaikan. Kita mau makan siang, ya kalau kalau pagi gitu kan cocoknya mungkin soto, pecel gitu ya. Kalau siang mungkin situasinya ya pengennya yang lain. Nah, orang ini ketika siang pengen makan apa? Nah, artinya ada batasan juga yang di lemari es ini apa yang ada bahan makanannya. Kemudian berikutnya ada interpretasi data. Ya, ya kemudian dalam konteks interpretasi data ini dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah membutuhkan apa namanya ingredient yang lebih apa. Kemudian gather more data. Jadi kita mencari ya data yang lebih banyak ya, artinya pengayaan data. Di mana dapat dalam ilustrasi hari, di mana dapat kita mendapatkan apa namanya ingredient ya, untuk memperkaya data tadi. Kemudian juga dalam konteks ini juga bagaimana supaya simple to cook, artinya ya untuk masaknya ini sederhana, nah, kemudian waktunya cukup enggak. Nah, karena kan segala ada batasannya ya. Makanya nanti kalau ketika membuat proposal mau mengerjakan sesuatu, ya pikirkan apa yang ada di lemari es, artinya bekal kita ini apa. Andai kata mau mencari tambahan, ya jangan untuk mau need more ingredient ini ya jangan apa yang tambahan yang mau dicari ini harus sangat banyak untuk diupayakan. Nanti artinya ya apa yang ada di lemari es ini harusnya sudah porsi yang terbanyak. Ya. Jadi pengerjaannya juga harus yang simpel-simpel tujuh ini jangan berpikir yang terlampau kompleks. Ya. Termasuk kecukupan waktunya ini juga harus menjadi pertimbangan. Ya. Kemudian berikutnya ada analisis data. Nah, jadi ya kalaupun harus belanja ya belanja yang paling murah, the cheapest shop ini ya. Kemudian fresh ingredient ya. Kalau bisa ya apa namanya ingredientnya ini mau betul-betul fresh, artinya bukan satu yang sudah lama. Jadi ketika menganalisis ya dianalisis dalam konteks kekinian. Kemudian ada lagi interpretasi data yang berikutnya ya, bukan yang pertama. Jadi ini Pak Ali Shop, yaitu toko Pak Ali ini menjual ayam fresh. Ya. Kemudian everyone in the house, ya, artinya semua orang di rumah menyukai rendang ayam. Ya. Tetapi untuk menyiapkan rendang ini akan jadi ya, but preparing rendang. Jadi, tetapi sayangnya untuk menyiapkan rendang ini will take a lot of time. Jadi memerlukan waktu yang banyak, melelahkan, ya, tiring. Kemudian juga membutuhkan banyak ingredient tambahannya, bumbu-bumbu ya. Nah, sehingga ya
penarikan kesimpulannya, jadi ini ya, kadang-kadang ya go to the stall and buy ready-made rendang. Jadi tidak tidak menyiapkan ini tapi beli ya. Jadi rendang yang siap dibuat ya, membeli ready-made ya. Kan sekarang banyak itu yang apa, ayam rendang yang siap tinggal dipanaskan makan atau bahkan tidak dipanaskan. Ini ilustrasi ya. Kemudian slide berikutnya adalah mengkreasi, artinya menciptakan keilmuan baru menggunakan proses yang appropriate, ya, proses yang layak ya, untuk apa namanya uh, satisfying, artinya untuk satu yang memuaskan user, ya. Jadi yang user dari penelitian. Jadi belajar dari bagaimana untuk memasak rendang, ya. Belajar bagaimana dari rendang ini, ya. Artinya kemudian kita mempelajari bagaimana apa namanya the best stall bahwa kita akhirnya ya membeli membeli chip and tasty rendang. Nah, kemudian di tabel yang berikutnya ini, jadi ini pemikiran sehari-hari ini ada poor data, ada incomplete data, data yang jelek, data yang tidak lengkap, ya, dan juga hasty thinking. Nah, kemudian dalam tabel ini yang sisi kanan ini good academic research. Nah, diinginkannya itu adalah sumber atau referensi data yang mencukupi, sumber data yang layak, kemudian juga terekod dengan akurat, nah, kemudian juga teranalisis dengan properly, dengan layak juga ya. Kemudian tidak ada asumsi-asumsi yang disembunyikan. Kemudian temuan ya, jadi ini konklusi ini adalah eh, temuan yang baik, ya. Kemudian disajikan dengan properly ya, disajikan dengan baik. Nah, sehingga jika dihakimi oleh user dari eh, penelitian ini ya. Kemudian ini slide berikutnya adalah apa itu riset? Apa itu riset? Ya, apa itu penelitian? Jadi riset adalah sebuah aktivitas manusia ya, yang berbasis kepada investigasi intelektual dan ditujukan pada discovering ya, ditujukan pada interpretasi, interpreting, kemudian juga ditujukan untuk merevisi pengetahuan ya, pengetahuan manusia pada aspek-aspek ya yang berbeda ya, yang ada di dunia ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa apa itu riset? Riset adalah metode yang digunakan untuk mengakumulasi pengetahuan ilmiah. Ini masih lanjutannya menurut tokoh yang lain. Jadi kalau yang atas tadi menurut ini ya, Ross Choi ini. Kalau yang ini menurut Goldor ini menerjemahkan apa itu riset. Riset adalah any conscious, ya, premeditated ya, yang dia terencana. Ya. Jadi artinya ya semua investigasi ya, dalam rangka pencarian, penemuan untuk meningkatkan satu pengetahuan pada situasi yang diberikan. Nah, sehingga di sini ada definisi-definisi riset ini adalah
riset adalah ya, eh, boleh dikatakan sebagai ini apa namanya investigasi yang terorganisasi, ya, sistematis, berbasis data, dilakukan secara kritis, saintifik, gitu ya, dalam konteks untuk eh, menyelesaikan problem yang spesifik, ya, ya, dalam rangka untuk tujuan menemukan solusi. Nah, itu riset akhirnya ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam konteks fungsinya adalah untuk memahami sebuah studi tertentu, ya, atau untuk mengkomunikasikannya dengan yang orang lain. Ya. Terus yang di baris ketiga ini, research project has a well-known structure, a beginning, middle, and end. Jadi proyek riset ya, mempunyai struktur uh, yang bisa dipahami dengan mudah, yang dipahami dengan baik itu oleh mana, pihak yang memang masih pemula, ya, yang middle, dan juga yang sudah advance, ya. Kemudian selanjutnya, ya, peneliti-peneliti mengetahui tujuan dari riset dan secara eksak apa yang terjadi. Nah, sehingga kadang-kadang agak sedikit memberikan kejutan. Nah, lantas di slide ini menjelaskan apa perbedaannya ketika risetnya seorang S1 undergrad level dan juga master level yang kedua, dan yang ketiga adalah yang di level PhD. Nah, di sini saat ini adalah bahwa untuk undergrad level, untuk S1, itu adalah secara langsung menggunakan model, secara langsung menggunakan prinsip. Nah, kemudian kalau yang master ini adalah pemahaman yang lebih dalam, ya, pemahaman yang lebih dalam dari model yang digunakan, asumsi yang digunakan, teori-teori yang digunakan, pengembangan historical, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam konteks di Indonesia ini, titik tekannya kalau S2 ini bahasa sebenarnya adalah ada level inovasi, ya, karena pemahamannya lebih dalam daripada model. Sementara kalau S1, nah, directly menggunakan model yang ada, prinsip yang ada. Tidak perlu ada inovasi. Sementara yang di S2 ini perlu ada inovasi, perlu ada ya, underpinning gitu ya, theoretical. Ada asumsi-asumsi, ada model yang dikembangkan. Nah, tetapi tidak pada level sampai level yang dianggap memiliki novelty, kebaruan, tapi cukup pada asumsi model theoretical yang dia tidak secara langsung menerapkan teori model yang ada, tapi ya ada sedikit pengembangan gitu ya, ada sedikit inovasi, itu maka sudah boleh untuk S2. Sementara kalau yang S3, di S3 PhD ini memang harus harus ada novelty, harus ada sesuatu yang dipropos yang itu memang novel yang belum belum ada, yang diberikan sebelumnya itu belum belum ada. Nah, kalau gagal mengusulkan satu yang belum ada ini, meskipun itu tidak harus total, maka ya tidak boleh untuk lulus PhD. Jadi ada perbedaan antara antara novelty dengan eh, jadi ada novelty dengan kebaruan, ini berbeda. Jadi kalau kebaruan ini total baru, dulunya belum ada. Kalau novelty itu boleh dulunya ada, kemudian ada bagian tertentu yang kemudian part tertentu ya diusulkannya sebuah cara tertentu untuk memperbaiki, misalnya begitu. Modifikasi sedikit di bagian eh, teori model dan algoritma yang ada. Intinya di sana ada satu eh, originalitas, ya. Jadi novelty ini apa aspeknya originalitas. Sementara kalau yang
total baru itu jadi ada originality dan ada novelty. Jadi kalau originality betul-betul original, betul-betul baru. Ya sama dengan ketika awal misalnya zaman dulu belum ada Android, sekarang ada Android. Maka yang pertama kali memunculkan Android yaitu pas waktu itu baru. Nah, kemudian berikutnya ada kekurangan-kekurangan, ada babak dikembangkan, diperbaiki, maka perbaikan-perbaikannya itu adalah novelty. Dia tidak lagi asli, tapi dia memperbaiki apa yang sudah ada. Ada kebaruan-kebaruan. Tambahan-tambahan, update-update. Nah, update-update itulah di level apa namanya HD. Nah, sementara di level master cukup di pengembangan model, pengembangan asumsi, theoretical, dan sebagainya. Pengembangan sedikit dalam konteks tidak direct menggunakan model atau prinsip yang ada. Tapi pada kasus di mana ya akhirnya kita perlu melakukan inovasi karena model yang ada tidak bisa langsung diterapkan. Tapi perlu penalaran, perlu pemahaman. Makanya dikatakan pemahaman yang lebih deeper understanding. Nah, jadi ini ilustrasi ya. Jadi intinya semua semua penelitian itu perlu dimulai dari menemukan problem atau riset problem. Sehingga para ilmuwan mengatakan tidak ada problem, tidak ada yang diteliti, tidak ada problem, tidak ada pekerjaan riset. Karena riset itu ya secara sederhana tadi ada mekanisme, ada cara, dan sebagainya dalam konteks untuk menyelesaikan sesuatu untuk tujuan tertentu. Nah, sehingga ketika ingin melahirkan, bukan melahirkan, artinya ketika bagaimana caranya menemukan persoalan ya dilakukan pengamatan, observasi, ya, bisa lihat ke lapangan sehingga ya bisa aja diskusi dengan orang-orang di lapangan, kemudian di literatur, kemudian kita membaca ya referensi-referensi yang lain, sehingga atau ya sudah common ketika kita belajar bahwa exciting problem, jadi problem yang ada itu seperti apa, itu kadang-kadang ya sudah common untuk hal tertentu. Tanpa membaca referensi, tanpa pengamatan pun orang yang bekerja pada bidang tertentu sudah saling memahami bahwa persoalan yang ada yaitu artinya ada hal tertentu yang itu menjadi exciting problem, artinya problem nyata yang sudah diketahui, artinya well known problem itu kadang juga ada. Jadi problemnya dari tak umum, tapi orang umum ya belum ketemu solusi yang terbaik. Artinya bisa jadi berbasis pada observasi, bisa berbasis pada kita memang melakukan literatur review, bisa jadi ya tanpa pengamatan, tanpa literatur memang kita atau komunitas kita sudah tahu adanya persoalan. Nah, persoalan itu yang kemudian kita angkat di dalam proposal penelitian nantinya. Tapi kuliah kita ini nanti setelah di elektro AD ini S2 ya, itu setelah kuliah metodologi penelitian dan publikasi ilmiah ini di semester berikutnya ada proposal kuliah proposal tesis. Nah, sehingga di kuliah yang semester satu ini ya mengantarkan untuk bagaimana nanti semester 2 mampu untuk membuat proposal. Tentunya untuk membuat proposal dimulai dengan memahami proses riset itu, ya, kayak kita sekarang dibahas proses riset bagaimana, sehingga ini kita jelaskan dari sini bahwa ya dimulai dari menemukan problem, bisa melalui observasi, bisa melalui studi literatur, atau ya karena kita dari lapangan, kita dari komunitas, kita membaca, dan terus ya pekerjaan sehari-hari bidang kita, maka kita tahu adanya persoalan-persoalan yang sudah ada itu kita paham. Nah, dalam konteks ini akhirnya kita mengangkat masalah mana yang mau kita selesaikan, nah, kemudian metode prinsip yang mau pendekatan dan sebagainya algoritma yang kita mau gunakan. Nah, tentunya kalau S1 tadi adalah yang eh, solusi itu sudah bisa direct dieksekusi. Nah, kalau S2 perlu ada inovasi dan dari teori yang ada dengan algoritma yang ada itu perlu pemahaman yang lebih dalam sedemikian rupa sehingga tidak bisa semata-mata
langsung diterapkan, tapi perlu adanya pemahaman yang lebih dalam sehingga teori yang ada itu bisa direformulasi sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk menyelesaikan atau juga bisa menyelesaikan kalau di awal kalau mengerjakan ya kita juga bisa menyelesaikan problemnya. Nah, nanti capaiannya apakah eh, pada level yang memuaskan seberapa persen terselesaikan persoalan yang terisa apa saja itu kan ya belum tahu. Makanya dilakukan riset karena hasilnya belum tahu. Kalau hasilnya sudah tahu ya nggak perlu dilakukan riset. Nah, sehingga kalau riset ini dimulai dari problem, maka kemudian akhirnya kita perlu melakukan ya sebelah kanan ini adalah setelah problemnya tahu maka desain riset. Berikutnya adalah pengumpulan data, kemudian selanjutnya setelah dikumpulkan ya menganalisis data. Nah, kemudian intinya ya kalau kita sudah mengumpulkan melakukan riset, ya, kemudian mengolek datanya, menganalisis, maka kita tentunya mendapatkan finding, mendapatkan temuan. Nah, setelah mendapatkan finding ya, kita kan bahas tadi ya, kita bahas hasilnya ini, ya dianalisis, sehingga ya kita tahu pekerjaan mendatang ya, future direction-nya, future work-nya itu apa saja pasca kita menyelesaikan tesis, ya. Dalam konteks S2 ini tesis. Dengan secara umum ya berarti ya. Nah, sehingga dalam slide yang ini sebelah kiri adalah kita melakukan literatur review. Nah, kemudian ini bercabang dua, yang satu adalah konseptual framework yang bawah, yang atas adalah riset problem ya, riset problem atau riset question. Jadi ketika kita melakukan literatur review bisa aja berangkatnya dari pertanyaan riset, pertanyaan riset atau disebut juga riset problem. Nah, dalam konteks kita berbasis pada pertanyaan riset ini, maka strategi penyelesaiannya bisa melakukan survei, bisa melakukan desain dan ya kreasi tertentu, kemudian bisa dengan cara eksperimen. Kemudian kalau kita pendekatannya adalah kerangka konseptual, ya, jadi kita mau membuat sesuatu, ini kita bicaranya umum ya, tidak hanya elektro ya, yang elektro yang sempit dalam artian harus mengerjakan riset begitu ya. Banyak hal yang kadang-kadang memang yang diperlukan itu kebijakan ya, kerangka ya, konseptual. Nah, sehingga tindak lanjutnya strateginya adalah bisa jadi ya berbasis case study, ya, bisa jadi yang action research. Ya. Ada etnografi, ada grounded theory. Nah, sehingga nanti di dalam metode pengumpulan datanya, ya, data generation metodenya ini, ya kalau survei ya pendekatannya interview. Kalau eksperimen ya dilakukan eksperimen, kemudian dilakukan observasi. Kalau action research ini berarti metodenya ya pakai kuesioner, meskipun mungkin tidak elektro kok nggak, rasanya jarang ya. Ya kalau sifatnya kebijakan boleh jadi memang diperlukan. Ya. Kemudian grade teori ya berarti teori yang dibumikan gitu ya, berarti ya ya berarti akhirnya lahirlah apa namanya dokumen ya dokumen untuk ya istilahnya blueprint atau kerangka konsep penyelesaian dalam bentuk dokumen. Nah, kemudian berikutnya kalau yang di sini hasil observasi maka dilanjutkan dengan analisis data dalam arti ya analisanya adalah kuantitatif. Kuesioner berarti bisa jadi ya kualitatif. Nah, sehingga outcome-nya ya, ya sebelah kanan ini outcome-nya bisa aja lahirlah framework, bisa lahirnya model, bisa lahir algoritma, bisa lahir sistem, bisa lahir aplikasi. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini di bidang sosial science ya.
Ini mungkin kita lewati aja. Kemudian berikutnya ini kalau di bidang apa namanya teknik elektro dan teknik komputer ya, disiplin yang ada ini bisa meliputi hardware gitu ya, bisa software, bisa dalam konteks ini adalah information system, informasi teknologi. Kemudian ada juga riset berbasis aplikasi. Jadi jadi bagaimana ya, area pengetahuan dari computer science ini ya dapat berkontribusi kepada bidang ilmu yang lain, misalnya bioinformatika, ya healthcare, sistem deteksi tsunami, sistem prediksi gempa dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah teori based research, artinya riset berbasis teori. Jadi bagaimana ya, komunitas ini dapat ditingkatkan, diperbaiki, ya, di formula, misalnya ya teori basis set ya, tentang pattern recognition. Jadi di elektro pun masih banyak ya bidang ini dan juga di elektro AD pun ada mata kuliahnya ya baik di S1 pun ataupun di S2. Kemudian ada riset berbasis industri. Jadi ada ini penggunaan praktis lah. Artinya dalam konteks ini adalah computer aided design dan lain sebagainya. Artinya eh, dalam konteks ini ya kita melakukan riset itu dalam konteks untuk apa? Ya, artinya ya dalam konteks bisa untuk to add to the body of knowledge. Artinya untuk menambahkan body dari ilmu pengetahuan. Bisa juga riset itu dilakukan dalam konteks untuk menyelesaikan persoalan. Dalam juga bisa untuk mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. Juga untuk menemukan bukti, jadi evidence, ya, untuk menemukan bukti, ya, untuk uh, informasi, artinya untuk informasi praktis, artinya untuk apa namanya eksekusi ya, misalnya untuk praktek ya. Kemudian untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat di dunia ini ya. Kemudian juga riset itu bisa untuk memprediksi, ya, untuk memprediksi, untuk predik, untuk merencanakan, dan untuk mengendalikan. Kemudian juga untuk berkontribusi ya, pada other people well-being, jadi untuk kehidupan yang masyarakat yang lebih baik. Juga bisa untuk berkontribusi kepada kebutuhan personal. Ya, tentunya alat-alat yang dikembangkan untuk orang yang, mohon maaf, misalnya cacat, ya, dan sebagainya. Misalnya eh, kursi beroda yang bisa dikendalikan dengan mudah, gitu ya. Nah, ini kontribusi orang. Nah, itulah di sana. Apalagi kemudian dia juga bisa dilipat dengan mudah sehingga bisa masuk mobil. Nanti bisa tinggal di apa namanya dipecat lagi, kemudian dia membentuk kursi roda lagi dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian juga untuk mengetes teori, ya, untuk pemahaman ini ya orang yang ini person point of view untuk menciptakan juga ada riset yang ditujukan untuk to create more interest in the research. Jadi ada penelitian yang dia dikembangkan, dibuat untuk meningkatkan ketertarikan para peneliti. Kadang-kadang sesuatu itu perlu ada uh, penelitian-penelitian awal yang mendorong penelitian yang lain. Kemudian juga memang betul-betul new ya, artinya betul-betul baru, artinya untuk betul-betul baru atau produk yang diperbaiki. Juga bisa saja mengembangkan teori baru, juga bisa saja menginterpretasi ulang dari teori yang ada.
Ya karena perubahan behavior, ya, perubahan-perubahan cuaca, situasi yang lain, boleh jadi ya teori yang ada itu interpretasinya kondisi yang dulu dengan sekarang bisa aja berubah. Kemudian new or improper research tool, artinya ya bisa aja tujuannya adalah untuk ini, untuk mengembangkan tool riset yang diperbaiki atau yang baru, teknik atau tool riset yang baik atau yang baru. Ya. Jadi juga untuk yang berikutnya adalah a new or improved model, artinya untuk mendapatkan model yang diperbaiki, untuk mendapatkan model baru, untuk mendapatkan riset baru. Ada juga yang memang untuk studi yang lebih mendalam, ya, in-depth study of particular situation. Artinya memang untuk mempelajari yang lebih dalam situasi khusus. Juga untuk mengeksplorasi sebuah topik, ya, atau area atau bidang tertentu, ya, field tertentu. Ada juga penelitian yang ditujukan untuk analisis analisis kritik, ya, kritikal, jadi analisis yang sifatnya kritikal. Makanya riset itu tidak harus dengan melakukan eksperimen lab, eksperimen lapangan. Ya. Tadi kan ada yang di atas tadi disebutkan kita ada dalam konteks untuk ya review itu dengan survei, hingga di sana boleh jadi salah satu bentuk hasil dari sebuah survei ada analisis kritikal. Kemudian untuk apa namanya outcome yang tidak terantisipasi, ya, dalam rangka juga untuk memberikan saran-saran kepada orang. Kemudian ya, juga untuk apa namanya ditujukan kepada untuk ini ada past research study work, artinya ada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Nah, ini kita ulang lagi dan sebagainya. Nah, boleh jadi ada perbaikan, boleh jadi ternyata yang dulu itu asumsi-asumsi ataupun ada hal yang ternyata terlewat sehingga apa yang dihasilkan dulu dengan sekarang bisa saja berubah. Makanya dulu pembimbing saya mengatakan ya namanya bidang teknik kadang-kadang dilakukan ulang belum tentu hasilnya sama. Apalagi situasinya mungkin berbeda, komponen-komponennya juga sudah berbeda. Komponen yang berbeda ya menimbulkan penelitian yang berbeda. Pengerjaan di PCB-nya berbeda ya bisa saja berbeda. Nah, kemudian ada recent conference and journal paper, ada kalau paper current issue. Nah, kemudian untuk to support ini, jadi misalnya untuk grand computing di masa depan, social networking di komunikasi masa depan dan sebagainya. Nah, maka kita juga perlu mencatat bahwa kemungkinan-kemungkinan pertanyaan riset, ya, ataupun anything bahwa datang dalam pikiran kita ya berkaitan dengan riset, melalui problem, melalui insight, melalui rencana-rencana, melalui analisis-analisis yang menantang, yang menarik, interpretasi. Kemudian juga untuk membantu mengklarifikasi ide-ide kita. Kadang-kadang kita punya ide, ya, khususnya ketika kita ya ketemu dengan supervisor, pembimbing, ya, ketemu dengan teman kita. Makanya kuliah ini kadang-kadang juga untuk membentuk komunitas. Nah, dan berikutnya ya untuk menguji eh, proposal kita, untuk menguji penulisan tesis kita. Nah, kemudian apa yang tidak di dalam riset, apa yang tidak. Nah, riset itu tidak dalam konteks mengumpulkan informasi dari sumber seperti buku ataupun majalah. Kemudian tidak berkontribusi kepada eh, ilmu baru. Jadi kalau tidak ada kontribusi baru kepada pengetahuan, maka ya itu bukan riset. Namanya riset itu meskipun hanya sedikit, maka ya tetap berkontribusi terhadap, artinya tetap memperkaya body of knowledge. Ya, ada yang baru lah, meskipun.
kecil. Riset itu tidak hanya sekedar mentransformasikan fakta. Dalam konteks ini ya tidak ada kontribusi kepada ilmu yang baru, meskipun itu mungkin apa namanya membuat pengetahuan ya, lebih mudah diakses. Kemudian siapa adalah peneliti? Nah, di sini ada matur ya, ada ability to focus and concentrate. Ya. Jadi yang dapat fokus dan berfokus ya, dan juga bisa berkonsentrasi. Nah, kemudian selain yang sebelumnya adalah dapat disiplin, kemudian independen, kemudian hardworking, artinya bisa bekerja dengan keras. Kemudian juga ada aspek inovatif dan kreatif. Kemudian ada aspek eh, critical thinking, yang berpikir yang kritis, kemudian memiliki waktu. Nah, kemudian skill-skill dalam riset, ya, maka ya akhirnya ketika mau riset ini maka ya perlu untuk menyiapkan proposal yang efektif. Artinya dimulai dari kejelasan ruang lingkup atau topik yang mau diselesaikan, problem yang mau diselesaikan, kemudian metode pendekatan yang diusulkan untuk menyelesaikan persoalan yang belum selesai tersebut, gitu. Nah, sehingga semuanya jadi jelas ya, jadi teorinya, pengerjaannya nanti akan seperti apa. Ya, itu dalam konteks ini ya untuk juga yang kedua adalah to generate result, artinya untuk menghasilkan hasil. Kemudian untuk mengkomunikasikan hasil. Makanya ada publikasi ya. Jadi ada presentasi dan publikasi. Nah, di UAD pun akhirnya juga untuk ME ini diwajibkan ya publikasi kalau yang memilih jalur publikasi. Kalau yang memilih jalur HKI ya nanti ada publikasinya dalam konteks ini adalah ke HKI. Kemudian ini berpikir seperti seorang peneliti. Nah, artinya juga ya apa namanya an investigation to find something out, artinya ya apa namanya sebuah investigasi adalah untuk menemukan sesuatu. Kemudian ada aspek problem solving ya, penyelesaian masalah. Kemudian bahwa aplikasi itu merupakan pendekatan ilmiah untuk uh, to study a problem, jadi untuk pelajari dari sebuah problem. Kemudian bahwa investigasi kritikal ya, empirik terkendali sistematiknya itu terpandu oleh teori, bukan bukan oleh asumsi. Dalam artian tadi yang dikatakan asumsi-asumsi itu adalah asumsi terhadap teori, terhadap metode. Kalau di bidang yang sosial kadang-kadang ada hipotesis gitu ya. Kalau di elektron nampaknya jarang ya yang menggunakan hipotesis. Nah, jadi ini melis ya, mengencounter semua problem, kemudian menyatakan problem, artinya mencari problem, menyatakan problem, kemudian mengusulkan hipotesis, kemudian mendeduksi outcome, memformulasikan hipotesis, gitu ya, lawan hipotesis, devise and conduct empirical test, kemudian menarik kesimpulan. Nah ini juga uh, ada think like a researcher, artinya berpikir layaknya peneliti juga dalam konteks ini adalah ada konsep, ada construct, ya, ada operational definition, ada definisi operasional, ada juga berkaitan dengan teori. Di sini dinyatakan kalau konsep adalah
ya, ya, ada proses collection of meaning. Jadi pengumpulan pemahaman yang diterima atau karakteristik yang diasosiasikan dengan apa namanya eh, kejadian, objek, kondisi, situasi, dan behavior. Nah, sehingga di sana ada sebuah ide yang diekspresikan sebagai simbol ya, atau eh, dengan kata-kata. Jadi misalnya ada SP, D untuk jarak, T untuk waktu, dan seterusnya. Kemudian ada construct, artinya sebuah definisi spesifik ya, yang diinvent ya kepada eh, apa namanya untuk menyatakan sebuah fenomena abstrak untuk proyek riset yang diberikan. Ada juga definisi operasional ya, menyatakan state in the term of specific criteria for testing. Artinya menyatakan kriteria spesifik ya, menyatakan term dari kriteria spesifik untuk pengujian dan pengukuran. Misal jika konsepnya adalah bobot ya, berat teknikal ya, sebuah operasional, sebuah divisi operasional dapat dibobot ya. Jadi pembuatan dari sebuah objek yang sebagaimana diukur pada sebuah skala. Kemudian teori adalah sebuah set dari konsep yang disaling kaitkan secara sistematik. Artinya konsepnya, definisinya, proporsinya ini diterkaitkan secara sistematik eh, bahwa Advan untuk menjelaskan, untuk mengekspand, untuk memprediksi fenomena. Kemudian ada dalam ini saya lewati ya. Kemudian berikutnya bahwa riset is not a simple linear activity. Jadi riset tidak aktivitas linear yang sederhana, sehingga namanya kita mengerjakan riset ya seringnya tidak mulus, ya. Never more in the straight line. Artinya memang orang riset itu tidak tidak seperti berkendara di jalan yang lurus, yang enak, yang ini ya, yang tinggal wasbes wasbes selesai cepat. Ya, tapi ya ya kadang jalannya naik turun, ya, terjal gitu ya. Dan semuanya ya perlu semangat juang untuk menyelesaikan. Always look back ya, and forth. Artinya ya kadang ini ya balik lagi ke proses yang berulang, ya, maju mundur ya, di proses yang berulang maju dan mundur. Kemudian minute tepat in order to minute the wall. Jadi memanage bagian-bagian ya agar dapat memanage keseluruhan. Kemudian searching for something you won't know until you find it. Jadi pencarian sesuatu yang kamu tidak tahu hingga kamu menemukan. Ya, makanya ini bukan satu yang simpel karena mencari sesuatu yang kita tadinya nggak paham, nggak tahu, hingga kita menemukan sesuatu sehingga akhirnya kita jadi paham. Itu riset itu seperti itu. Nobody can solve the hot gate ya, problem in a tiny project. Jadi tak ada satupun yang dapat tak ada satupun orang yang dapat menyelesaikan problem yang lebih baik ya. Artinya memang sebetulnya ketika kita melakukan riset tertentu dan kita memang hanya kita yang menekuni bidang itu pada level tertentu, pada skop yang spesifik tertentu yang berbeda dengan orang lain, maka ya kalau kita sudah bisa memahami nanti kita akan menjadi ahli di situ. Dan sesungguhnya pada topik-topik yang sangat sempit itu ya siapapun yang belum pernah melakukan ya ya belum belum pintar di sana sehingga tak ada
orang yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan problem yang kita ingin selesaikan pada pada skop, pada kedalaman tertentu. Makanya itu tidak merupakan hal yang jalanan linear yang sederhana, yang simpel, yang mudah. Ya karena kita kadang tidak bisa bertanya kepada siapapun, termasuk kepada supervisor. Sehingga solusi-solusi yang ada itu sifatnya masih agak umum, masih pada tataran yang perlu dibuktikan. Tapi di sini ada tuliskan adalah ada apa namanya positivist paradigm, ya bahwa ya kita attempt to test hypothesis precise quantitative data by using eksperimen, kemudian juga survei dan statistik, ya. Dan ini, ya, mungkin ini cara kita lakukan latihan itu ya. Dan ada paradigma interpretatif untuk memahami fenomena, ada paradigma kritikal untuk membantu subjek untuk mengubah atau meningkatkan, memperbaiki kondisi yang ada. Misalnya menciptakan strategi, penguatan, dan inisiasi tindakan-tindakan. Nah, sehingga ini bahasanya peneliti ini ada dalam konteks ya untuk membangun konsep, untuk mengkonstruk, ya, kemudian konseptual, skematik, operational definition, variabel, dan teori model, ya, proporsi atau hipotesis, ya, yang digunakan di dalam riset. Nah, ada theoretical framework. Ya, theoretical framework adalah sebuah model konseptual dari bagaimana sebuah teori atau membuat apa namanya logical sense, ya. Jadi buat logika yang masuk akal dari kaitan di antara beberapa faktor bahwa telah diidentifikasi sebagai uh, suatu yang penting dari permasalahan yang ada. Kemudian yang berikutnya bahwa LR, yang literatur review itu telah mengidentifikasi, telah mengenali variabel bahwa mungkin adalah penting, ya, sebagaimana telah ditentukan dari uh, temuan riset sebelumnya. Nah, kemudian dari TF, dari theoretical framework, nah, kemudian kita membuat sebuah hipotesis yang dapat dites, yang dapat dikembangkan untuk menguji apakah teori yang diformulasikan itu valid atau tidak. Kemudian sebuah variabel adalah sebuah entity bahwa dapat mengambil pada nilai yang berbeda. Anything that can vary can be considered a variable. Jadi apapun bahwa dapat uh, bervariasi dapat dipertimbangkan sebagai sebuah variabel. Jadi mungkin untuk kuliah ini ya, cukup sampai di sini. Ya, semoga memberikan makna dan pemahaman terkait dengan aktivitas riset. Ya. Dalam konteks ini diawali dari riset itu apa, kemudian kalau riset S1, S2, S3 ini apa, bagaimana pemaknaan riset itu sendiri, apa itu yang dikatakan riset, apa yang enggak, dan sebagainya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.